Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Aura Anissa Sibuan dengan NIM 230951104 dari kelas C. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas case based learning 2 mata kuliah manajemen dan kesehatan baru, di mana pada hari ini saya membawakan judul prevalensi cemaran patogen salmonella pada daging babi. Selamat menyaksikan. Salmonella adalah bakteri patogen yang umum ditemukan sebagai penyebab penyakit bawaan makanan atau foodborne disease. Hewan seperti babi dapat menjadi reservoir salmonella, dan dagingnya dapat tercemar selama proses penyembelihan, distribusi, atau penjualan, terutama jika dilakukan dalam kondisi yang tidak higienis. Pasar tradisional di Indonesia memiliki kelemahan struktural dalam hal sanitasi, pengawasan kesehatan, serta pendinginan produk. Oleh karena itu, risiko kontaminasi bakteri seperti salmonella sangat tinggi pada daging babi yang dijual di pasar tersebut. Data lokal tentang prevalensi patogen ini sangat penting untuk penyusunan kebijakan keamanan pangan. Tujuan dari case-based learning ini adalah memahami pentingnya pengendalian bakteri zoonosis, khususnya salmonella, dalam produk peternakan terutama daging babi. Setelah itu, menanamkan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan pasca panen atau post-harvest management sangat menentukan keamanan konsumen, dan juga mengaitkan praktik penanganan daging dan sanitasi pasar dengan prevalensi penyakit zoonotik. Awal permasalahannya, ditemukannya cemaran salmonella pada daging babi di pasar tradisional dan pasar, menandakan lemahnya pengawasan sanitasi dalam distribusi pangan. Penanganan daging yang kurang higienis, seperti alat potong yang kotor, pajangan terbuka, dan minimum pendinginan, meningkatkan risiko kontaminasi silang. Kurangnya edukasi pedagang dan pengawasan rutin memperparah potensi penyebaran bakteri ini ke konsumen, sehingga diperlukan upaya pengendalian yang menyeluruh. Selain itu, risiko kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama karena salmonella dapat menyebabkan penyakit serius, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Konsumsi daging yang terkontaminasi dengan pengolahan yang kurang matang berpotensi menimbulkan wabah penyakit bawaan makanan yang berdampak luas. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Penelitian dilakukan secara deskriptif potong-potong selama Februari hingga Juli tahun 2021. Sampel diambil dari 12 pasar tradisional di 4 wilayah dan pasar, timur, barat, utara, dan selatan. Masing-masing pasar menyediakan 3-4 sampel daging babi, dan totalnya adalah sekitar 38-48 sampel. Analisis mikrobiologi dilakukan di Laboratorium Biomedik Terpadu Universitas Udayana, deteksi menggunakan metode kultur selektif pada media Salmonella Shigella agar untuk mengisolasi bakteri Salmonella. Untuk keterangan mengenai sampelnya bisa dilihat pada tabel yang tertera di layar. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari total sampel daging babi yang diambil dari 12 pasar tradisional di Indonesia, sejumlah sampel positif mengandung bakteri salmonella. Hasil uji menggunakan media Salmonella Shigella atau SSA dan daging utuh menunjukkan bahwa salmonella dapat tumbuh pada beberapa sampel, mengindikasikan cemaran bakteri patogen pada daging yang ada. Faktor utama penyebab kontaminasi adalah sanitasi pasar yang kurang memadai, seperti penggunaan alat potong yang tidak disterilkan, pajangan daging terbuka tanpa pendinginan, dan lingkungan pasar yang terkontaminasi. Hal ini memperbesar risiko kontaminasi selama produk. Kontaminasi salmonella pada daging babi berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada konsumen, terutama jika daging tidak dibersihkan dengan baik. Kondisi ini menegaskan perlunya perbaikan praktik hygiene di pasar tradisional serta pengawasan yang lebih ketat agar keamanan pangan dapat terjamin. Untuk mengurangi risiko cemaran salmonella, berikut strategi yang dapat dilakukan. A. Pendekatan higienitas pasar. Teknik dilakukan dengan menyediakan fasilitas cuci tangan dan medis yang cukup, mewajibkan penggunaan alas potong dan meja dari bahan yang mudah dibersihkan, pembersihan rutin area pematangan dan berjualan daging menggunakan disinfektan, pengolahan limbah dan sisa daging secara tepat untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen. B. Edukasi pedagang dan konsumen.
Bisa lakukan dengan pelatihan pedagang tentang cara penanganan manajemen, pengenalan risiko sama, dan cara pemegahannya, dan edukasi juga kepada konsumen agar memilih daging dari sumber yang terpercaya dan memasaknya yang dengan sempurna. Oke, monitoring dan pengawasan berkala dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium secara rutin terhadap sampel daging babi untuk mendeteksi kontaminasi salmonella, inspeksi sanitasi oleh dinas terkait untuk memastikan standar kebersihan diterapkan, dan pemberian label atau sertifikat untuk pedagang yang memenuhi standar kebersihan sebagai bentuk apresiasi dan insentif. Yang kolaborasi antar lembaga seperti dinas kesehatan, dinas peternakan, dan dinas perdagangan yang harus bekerja sama dalam pengawasan. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan juga dapat membantu dalam riset dan penyuluhan, dan organisasi masyarakat dapat dilibatkan dalam penyebaran informasi dan pengawasan berbasis komunitas. Dan yang terakhir, penegakan regulasi dan standarisasi. Diperlukan adanya aturan yang tegas mengenai penanganan bagi lintasan tradisional. Di antaranya, standar operasional prosedur atau SOP, pemotongan, penyimpanan, dan penjualan daging, juga bisa diberikan sanksi bagi pedagang yang tidak mematuhi peraturan kebersihan dan keamanan, dan penerapan sistem keamanan pangan seperti hazard analysis dan critical control plan pada rantai distribusi dan penjualan. Kesimpulannya adalah, penelitian ini menunjukkan bahwa daging babi yang dijual di pasar tradisional kota Denpasar masih terpapar risiko cemaran bakteri salmonella. Hasil uji laboratorium membuktikan adanya kontaminasi pada beberapa sampel yang disebabkan oleh sanitasi yang rendah, penanganan yang tidak higienis, dan kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai. Kondisi ini menjadi ancaman nyata terhadap kesehatan masyarakat, dengan salmonella merupakan patogen zoonotik yang dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dalam meningkatkan edukasi pedagang, pengawasan pasar, serta penerapan standar keamanan pangan untuk menekan prevalensi cemaran mikroba pada produk pangan, khususnya daging babi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun case-based learning kali ini. Baik, sekian presentasi case-based learning yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya dari apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi wawasan tambahan serta manfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan pada case-based learning kali ini, saya mohon maaf, dan jika ada kritik saran, bisa dituliskan langsung di kolom komentar. Saya Dika Organisasi Sembuhan, pamit undur diri. Saya tutup dengan Karena Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.